Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Jadi, ekspresi gen itu adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Adapun beberapa tahapan dari ekspresi gen, yaitu yang pertama tahapan transkripsi, yang kedua tahapan translasi. Pada tahapan transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan tahapan translasi ini terjadi di dalam sitoplasma. Pada transkripsi DNA menjadi cetakan untuk membentuk mRNA. Pada translasi, mRNA yang sudah terbentuk akan diterjemahkan menjadi protein. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada proses transkripsi. Jadi proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus, dan proses transkripsi ini terjadi ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan pertama itu inisiasi. Ini misalkan molekul DNA. DNA ini memiliki rantai ganda yang saling menyambung. Pada bagian DNA ada namanya promoter. Promoter ini merupakan tempat terjadinya awalan transkripsi. Pada tahapan inisiasi ada enzim yang datang, namanya enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase ini akan menempel pada bagian promoter. Kemudian enzim RNA polimerase akan membuka ikatan ganda pada DNA, sehingga ikatan gandanya akan terlepas. Ini gambaran DNA yang sudah terbuka ikatannya. Tadinya kan menyambung, karena adanya aktivitas RNA polimerase menyebabkan ikatan ganda tersebut terbuka. Dan inilah tahapan inisiasi yang diawali dari RNA polimerase yang menempel pada promoter sehingga menyebabkan rantai ganda DNA terbuka. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu elongasi. Tahap elongasi di sini enzim RNA polimerase akan membentuk mRNA dari cetakan DNA template. Ini ya. DNA yang menjadi cetakan dinamakan rantai template. Rantai template akan menjadi cetakan untuk membentuk mRNA. Jadi enzim RNA polimerase akan berjalan sepanjang rantai DNA. DNA akan membuka rantai DNA tersebut sedikit demi sedikit, kemudian akan membentuk mRNA dari cetakan salah satu rantai DNA. Rantai DNA ini yang menjadikan cetakan yang disebut rantai template. Dan ini termasuk tahapan yang kedua, yaitu elongasi. Dan selanjutnya kita masuk tahap yang ketiga, yaitu terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari transkripsi, di mana enzim RNA polimerase mencapai tempat pada DNA yang disebut terminator. Jadi ini yang disebut terminator ya. Ketika enzim RNA sampai pada terminator, menandakan bahwa akhir dari proses transkripsi. Sampai di terminator, mRNA yang telah dibentuk akan dilepaskan. Kemudian enzim mRNA polimerase
tidak akan bekerja lagi. Dia akan lepas dari DNA. Jadi semua ini akan terpisah. Dan ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. mRNA yang dibentuk itu akan keluar dari nukleus, akan menuju sitoplasma untuk menjalani proses translasi. Sebelum kita lanjut pada proses translasi, kita perkenalan dulu dengan molekul tRNA. Kan yang dihasilkan transkripsikan molekul mRNA yang bentuknya kan memanjang. Kalau tRNA ini merupakan mRNA yang sudah banyak sekali yang terdapat di dalam sitoplasma. Dan tRNA ini akan berperan pada proses translasi. RNA jadi bentuknya begini ya, tRNA ini dan tRNA ini membawa asam amino. Asam amino ini merupakan bahan baku dari protein. Asam amino akan dibawa oleh tRNA. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahapan kedua, yaitu proses translasi. Jadi proses translasi ini terdapat 3 tahap juga, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi dapat terjadi dengan bantuan dari organel sel, yaitu ribosom. Pada proses translasi, mRNA akan bersatu dengan ribosom. Setelah itu, pada ribosom terdapat 3 ruangan, ada ruangan E, P, dan A. Setelah ribosom dan RNA bersatu, akan datang tRNA yang membawa asam amino yang menuju ruangan P. Ini adalah tahap inisiasi ya. Dan bersatunya mRNA dengan ribosom dan datangnya tRNA pertama kali ke ruangan P. Berikutnya dilanjutkan dengan tahap elongasi. Tahap elongasi diawali datangnya tRNA yang kedua menuju ke ruangan A. Kemudian asam amino yang ada pada tRNA akan diberikan kepada tRNA yang baru datang. Jadi tRNA yang pertama kali baru datang tidak membawa lagi asam amino, dan tRNA yang baru datang mempunyai 2 buah asam amino. Kemudian dilanjutkan dengan ribosom ini akan bergeser sehingga akan menyebabkan tRNA yang tidak membawa asam amino berada di ruangan E, sedangkan tRNA yang membawa asam amino ada di ruangan P. Kemudian dilanjutkan proses berikutnya, tRNA yang tidak lagi membawa asam amino akan dilepaskan pada ruangan E. Akibatnya ruangan E kosong dan ruangan A kosong. Dan proses ini akan terulang lagi. Dan datang lagi RNA baru ke ruangan A. Kemudian RNA yang ada asam amino ini akan memberikan lagi. Kemudian ribosom ini akan bergeser. Kemudian tRNA yang tidak membawa asam amino terlepas. Akibatnya semakin banyak tRNA yang datang, asam amino yang disambung-sambung ini akan semakin panjang. Ini akan terjadi sehingga semua informasi pada mRNA ini terbaca. Ini merupakan tahap elongasi. Jadi akan menyambungkan banyak sekali asam amino. Yang ketiga itu terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari translasi, di mana pada ruangan A sudah sampai tanda titik terakhir, sudah sampai pada kode stopnya.
Ketika sudah sampai pada garis stopnya, maka yang akan terjadi asam amino yang sudah tergabung dari proses yang tadi akan dilepaskan sehingga menjadi protein. Jadi prosesnya itu berlangsung ya sampai pada kode stopnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.